Mungkin itu juga hook yang berhasil menurut aku, dan aku bisa baca ini kayak page turner aja gitu. Halo Bug Besties, welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy. Aduh, aku kangen banget ngupload video panjang di YouTube. Setelah beberapa bulan aku nggak ngupload sama sekali. Well, if you know, mungkin aku lebih aktif di Instagram. Aku banyak ngepost beberapa review di sana dan juga foto review di sana. Sesekali juga sebenarnya aku ngupload di short sih, tapi kayak aku tuh pengen nyapa kalian lewat video panjang gini. Jadi kayak biar lebih puas gitu. Kalau mau diceritain kenapa baru buat video panjang sekarang, itu kayaknya nggak perlu ya. Mungkin juga kalian udah nggak mau denger gitu kan. Tapi di video kali ini aku bakalan membahas satu seri buku lokal yang baru-baru aja aku selesai baca, dan kayak aku pengen sharing ke kalian bagaimana happy-nya aku baca buku ini. Seperti yang kalian lihat di judul, di video kali ini aku bakalan bahas 3 buku ini atau seri dari Rapi Jali karya Di Lestari. Itu terbitan dari Bentang Pustaka. Dan bukunya itu ada 3 gitu ya. Sebenarnya buku ini itu udah lama banget aku beli dan udah nangkring jadi TBR. Ya sempat baca intinya gitu ya. Mungkin alasan klasik aja. Look at the cover. Ini tuh keren banget sih. Kalau misalnya kalian punya buku ini, kalian bisa komen di bawah bagaimana pendapat kalian tentang covernya. Aku suka banget sih jujur covernya. Ini kayak di pinggir bukunya itu dia apa namanya bersambung gitu tulisannya Rapi Jali. Aku suka banget sih. Kayaknya memang di dalam buku ini covernya itu mengandung filosofi. Kalian bisa lihat di buku pertamanya seperti ini. Dia ini kayak ada tebing-tebing tinggi gitu. Terus ini kayak apa sih namanya, ada beberapa karakter-karakter, dan di sini tuh yang aku notice ada kayak band, dan sesuai dengan Rapi Jali ini kalau misalnya kalian tahu, Rapi Jali itu adalah nama band. Sebenarnya jujur aja pas pertama kali tahu seri ini, itu tuh aku ngiranya ini tuh fantasi yang semacam itu loh, karya Terelia yang Bumi Bulan itu loh, yang kayak fantasi something like that. Tapi ternyata aku salah, nggak ada fantasinya mungkin sama sekali kayak sejauh yang aku baca. But I love very much about the story, this book. Aku suka banget karakternya, penggambaran karakternya, bagaimana latarnya, konfliknya pun bagaimana itu tertuang gitu kan. Aku suka banget. Terus aku juga sukanya ini tuh tentang bagaimana perjuangan si karakter ini yang bernama Pink. Jadi Pink ini itu ceritanya suka musik, suka bermain musik. Di rumahnya tuh udah lengkap banget alat-alat musik gitu kan, semuanya ada. Jadi kayak udah tenang nih hidupnya Pink. Tapi suatu saat dia harus pindah ke Jakarta dan tinggal di rumah calon gubernur Jakarta. Masih calon ya. Dia pada saat itu lagi booming-boomingnya politik nih. Nah, si Pink ini akhirnya pindah ke Jakarta dan tinggal di situ. Kenapa akhirnya Pink pindah dan kenapa harus di rumah calon gubernur ini? Itu udah jelaskan di sini. Ada beberapa alasan, mungkin kalian bisa baca aja, takutnya aku spoiler. Kalian mungkin agak keberatan dengan spoiler itu, jadi makanya aku kayak gak terlalu banyak neko-neko ceritanya. Tetapi ada beberapa karakter juga yang aku suka, yaitu sahabat Pink yang bernama Oding. Itu tuh memang benar-benar menambah warna di dalam buku ini. Yang aku sukanya tuh di awal opening di dalam buku ini tuh benar-benar kita disuguhkan oleh benang merah yang kayak wah apa nih gitu, kok tiba-tiba ada sosok orang yang dengan ngos-ngosan lari kayak gitu kan. Mungkin itu juga hook yang berhasil menurut aku, dan aku bisa baca ini kayak page turner aja gitu loh. Penggambaran karakter yang seperti aku bilang kuat banget, kayak benar-benar Pink di sini tuh tahu apa yang dia harus lakukan, tujuannya apa, misi visi untuk mencapai tujuannya itu udah jelas banget menurut aku di buku ini. Karena makanya dari itu aku bilang kalau Pink ini adalah karakter yang kuat. Nah, kita beralih ke gaya bahasa. Aku suka banget dengan jujur gaya bahasanya Di Lestari, karena dia itu ngalir aja kayak tanpa neko-neko. Dan jujur pas baca pertama ini aku tuh underestimate gitu loh. Aduh, ini tuh kayak fantasi yang gimana gitu kan, yang boring something like that. Tapi ternyata aku salah banget. Ini tuh bener-bener seru dan kalian wajib baca, karena pertama ini tuh karya lokal, dikemas juga dengan latar-latar Indonesia. Permasalahannya juga tidak jauh dari permasalahan di Indonesia. Jadi kayak aku tuh
suka banget gitu loh bagaimana penjabaran penulisnya ke tokoh-tokoh dan latar-latar dalam buku Rapi Jali ini. Terus yang aku notice dalam buku ini itu juga covernya yang bikin unik. Ini Rapi Jali yang pertama dan ini Rapi Jali yang kedua. Ini juga hampir sama dan ini tuh lebih menonjol banget. Di sini tuh kayak ada karakter-karakter bandnya gitu kan, seperti kalian lihat di tengah ini. Dan yang mengejutkannya lagi, ini tuh kayak tersambung gitu loh. Nih ya kan. Jadi kayak menurutku buku ini tuh cerdas. Jadi ini pertama, terus yang kedua dan yang ketiga ini lebih tebal banget. Kalian bisa lihat seperti ini. Jadi kayak semakin lama semakin tebal, kayak kenapa gitu. Yang ini tuh warna-warna ungu, terus di dalam covernya juga hampir sama, tidak jauh berbeda dari buku ke 1-2-nya. Cuman tuh lebih tebal aja gitu loh. Gitu. Jadi kayak pas baca itu kayak apakah aku bisa menyelesaikan buku ini setebal ini hampir halaman. Ini tuh halamannya hampir 700 halaman. Aku mau jelaskan sedikit. Jadi Rapi Jali 1 ini dia tuh menceritakan tentang perjuangan Pink yang pindah ke Jakarta. Nah, setelah itu dia di sana mengalami konflik-konflik yang mungkin tidak jauh dari politik kayak gitu. Terus dia ketemu sama teman-temannya. Terus di Rapi Jali yang kedua di sini itu dia sudah mulai membentuk band. Nah, bandnya itu dia namakan Rapi Jali dan di sini apa ya? Pink itu mengalami kembali pasang surut di mana dia bandnya akhirnya juga bubar karena di sini juga Pink udah mau melanjutkan ke universitas, jadi kayak mungkin terbengkalai gitu ya. Nah terus yang ketiga ini dia tuh Rapi Jali kembali. Nah di sini kalau misalkan kalian bisa lihat di sini ada tagline-nya kembali. Yang ketiga ini di sini Pink berusaha untuk mengumpulkan teman-teman bandnya yang dulu. Dia tuh kayak semacam reuni gitu, tapi tidak sampai di situ, banyak lagi konflik-konflik yang dialami oleh Pink dan teman-temannya. Jadi kayak Pink dan Oding itu pas di Rapi Jali kedua itu kayaknya udah pisah, kayak udah gatok kemana-kemana gitu kan, bandnya juga udah bubar. Tapi di Rapi Jali 3 mereka dipertemukan kembali dan kayak aku suka banget sih di Rapi Jali 3 ini, semuanya tuh udah porsinya masing-masing dapat, si Pinknya, si Odingnya, teman-temannya, dan beberapa karakter di dalamnya juga gitu kan. Ya sebenarnya memang dari gaya bahasa sih, terus alurnya juga yang runut, yang kayak kita tuh disuguhkan opening yang kayak meledak, habis itu dijabarkan oh ternyata begini, akibatnya seperti ini, berawal dari sini. Jadi kayak runut aja gitu loh, konfliknya juga kayak bikin kita itu page turner, mau terus baca dan baca sampai habis. Aku ini tuh pengalaman yang berkesan aja setelah baca series Rapi Jali ini. Yang awalnya aku tuh underestimate dan kayak penasaran karena dari judulnya aja itu kayak Rapi Jali itu apa. Dan konyolnya pada saat aku dengar nama Rapi Jali sendiri, aku tuh menganggapnya oh Rapi Jali itu kayak mungkin nama-nama orang India atau nama-nama adat-adat di India kayak begitu-gitu loh. Jadi kayak aku tuh ngarahnya ke India gitu, namanya Rapi Jali. Tapi ternyata aku tuh salah banget. Maksudnya aku tuh ngira ini tuh adalah seri fantasi dan juga pokoknya tuh udah banyak deh berseliweran kontroversi tentang buku ini. Tapi ternyata semua itu salah gitu kan. Ternyata kayak aku nggak ekspektasi banyak-banyak tentang buku ini, tapi aku juga cukup suka karena kadang sih ya kalau misalkan kita berekspektasi tinggi dengan sebuah buku atau sesuatu itu sebenarnya nggak sesuai dengan yang kita inginkan, itu tidak bakal sesuai gitu loh. Tapi ketika kita legowo menerima, oke lah kalau misalkan ini bagus, oh bagus, kalau tidak ya udah, itu bakalan hasilnya tuh insya Allah maksimal gitu loh. Dan itu aku rasakan kesini gitu loh, karena ini tuh aku jujur kayak underestimate, ya Allah ya udahlah ya, gak terlalu gimana banget gitu series ini, apalagi tebel banget lah, malas banget awalnya kayak gitu. Tapi kayak pas baca oke, aku tuh kayak langsung terjun ke ceritanya, oh kayak gini loh. Terus banyak juga konflik-konflik dan pesan moral yang aku dapat setelah baca buku ini. Oke, mungkin itu aja sih cuap-cuap aku tentang buku seri Rapi Jali ini. Mungkin di antara kalian sudah ada yang baca buku ini, atau mungkin baru satu baca, atau mungkin sudah semua baca. Let me know in the comment gimana pendapat kalian, kita sharing sama-sama. Terus kalau misalkan kalian punya rekomendasi buku seri Indonesia lokal lainnya,
let me know in the comment juga. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Thanks for watching, have a nice day, see you next video, bye bye.